Kita mulai ya. Baik. Ya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk bertemu bertatap muka meskipun melalui virtual room Google Meet ya. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk mulai pembelajaran ya kita kali ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Bapak persilahkan kepada Faisal untuk memimpin doa. Faisal. Siapa? Sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Faisal yang sudah memimpin doa. Baik, untuk langkah berikutnya sebelum masuk pembelajaran, silahkan kalian isi daftar hadir terlebih dahulu ya, yang sudah siapkan di Google Classroom ya. Silahkan isi nama dengan lengkap. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, materinya tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke kompetensi dasar yang akan dicapai kali ini, yaitu yang pertama adalah merumuskan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kompetensi berikutnya yaitu merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu anak-anak kompetensi dasar yang akan dicapai pada pertemuan kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya, nah setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan pertama dapat menjelaskan otonomi daerah dalam konteks NKRI dengan percaya diri dan komunikatif. Pertama, kemudian yang kedua, dapat menjelaskan dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dengan cermat. Kemudian yang ketiga, dapat menganalisis faktor pendorong dan tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dengan tepat dan teliti. Ya. Kemudian yang keempat, dapat mengkritisi permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dengan kreatif, kritis, dan demokratis. Nah, kemudian tujuan yang kelima, dapat mendokumentasikan dan menyusun hasil observasi kelompok terhadap pemerintahan desa secara sistematis, komunikatif, dan kolaboratif. Desentralisasi dan otonomi daerah adalah amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lihat tayangan dari video tentang penerapan otonomi daerah tadi. Silahkan, kira-kira siapa yang mau mencoba mengkomentari isi tayangan tersebut? Silahkan. Kalau menurut Silakan, Siti, silakan. otonomi daerah, maka pembangunan di daerah bisa lebih maju. Terus siapa lagi? Sekarang coba siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Atia, Pak. Oh, Atia, silakan Atia. Otonomi daerah adalah yaitu kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya. Oke, terima kasih Atia. Betul ya, jadi otonomi daerah adalah kewenangan pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya masing-masing. Oke, betul. Nah, baik, kita masuk ke makna otonomi daerah. Nah, makna otonomi daerah, di sini ada dua gambar, ya.
Kira-kira siapa yang tahu ini gambar apa? Silakan. Itu gambar gedung MPR DPR sebagai pemerintah pusat dan gedung Partai sebagai pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Oke, baik. Terima kasih Pipih ya, betul sekali. Ya, jadi ini yang Ya, pertama Pak. ada gambar tentang gedung MPR DPR sebagai pemerintah pusat. Kemudian ada gedung Sate sebagai pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Baik. Nah, jadi otonomi daerah di sini adalah adanya pelimpahan hak, kewenangan dan kewajiban dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tuh. Untuk apa? Ya, pertama untuk mengatur dan mengelola segala potensi yang ada di daerah tersebut. Baik. Jadi mengapa daerah harus dikelola oleh pemerintah daerah? Ya tentunya pertama dipengaruhi oleh faktor kebutuhan daerah. Kemudian ada faktor kepentingan daerah, potensi daerah, tantangan daerah dan budaya atau kearifan lokal. Ada pertanyaan, Saripah, silakan, udah mengacungkan tangan. Apakah semua urusan bisa dilimpahkan ke Oke, baik. Pertanyaannya sangat bagus dari Saripah. Pertanyaan bahwa apakah semua urusan di dalam negara ini bisa dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah? Ya. Nah, kira-kira ada yang tahu bisa tidak? Bisa. Nah, bisa atau tidak ya? Bisa, Pak. Ya, baik. Ternyata meskipun sudah berlakunya otonomi daerah, ada urusan-urusan tertentu yang pengelolaannya harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Apa saja? Pertama, misalnya masalah pertahanan dan keamanan. Ya. Yang kedua, itu masalah hubungan internasional. Kemudian yang ketiga ada politik luar negeri. Kemudian ada masalah agama, moneter dan mata uang. Masuk ke tugas kelompok. Nah, Bapak sudah bagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Jadi termasuk Bapak juga sudah menyiapkan lembar kerja di Google Classroom yang harus diakses tiap kelompok, ya. Kita lihat kelompok pertama itu mencari konsep apa tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Ya. Kemudian kelompok 2 itu mencari konsep tentang apa saja peran masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dan kemudian kelompok 3 membahas tentang apa saja permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan otonomi daerah. Ya, silahkan. Nah, ini anggota kelompoknya ya sudah Bapak bagi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Situ silahkan kalian masuk ke Google Classroom sesuai dengan kode kelasnya masing-masing. Bapak persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Siapa ini? Elsa, Pak. Elsa, ya silahkan Elsa. Yang keras suaranya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. Saya di sini mewakili kelompok satu untuk mempresentasikan tentang tujuan dari adanya otonomi daerah. Bisa kita pahami, otonomi daerah yaitu kewenangan pemerintah untuk mengurus daerahnya. Nah, kita belum tahu tujuan dari otonomi daerah tersebut. Dari hasil diskusi kelompok 1,
Tujuan otonomi daerah pertama meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Kedua, mendorong terjadinya pemerataan pembangunan. Ketiga, mendorong kreativitas daerah dalam mewujudkan daerahnya. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Ya, baik. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, terima kasih Elsa ya dan kelompok 1 sudah mempersiapkan hasil diskusinya. Ya, silahkan dari kelompok 2 dan kelompok 3 apakah ada tanggapan atau pertanyaan terhadap kelompok pertama? Silahkan. Faisal, ya silahkan Faisal. Izin bertanya ke kelompok 1. Menurut kelompok Anda, bagaimana kinerja pemerintah daerah di bidang kesehatan dalam menangani pandemi COVID-19 saat ini? Terima kasih. Ya, silahkan kelompok pertama tanggapannya. Oh, Neng Winnie, ya silahkan Neng Winnie. Ya, silahkan. Menurut kami, upaya pemerintahan daerah dalam menangani COVID-19 sudah cukup bagus. Penanganan COVID ini bukan hanya juga pembayaran tetapi juga semua siswa termasuk masyarakat. Oke. Baik, terima kasih Neng Winnie. Siswa dari kalian membuat kesimpulan dari awal sampai akhir yang nanti upload ke Google Classroom sesuai kelompok masing-masing ya. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir? Silakan. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada, Pak. Oke, Elsa, silakan Elsa. Elsa, silakan. Ya, Pak. Kesimpulannya, otonomi daerah sangat tepat untuk diterapkan di Indonesia. Karena dengan otonomi daerah, pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan bisa maksimal. Begitu, Pak. Oke. Baik. Terima kasih Elsa ya. Betul sekali bahwa dengan adanya otonomi daerah, pembangunan di daerah tentunya lebih merata dan lebih maksimal lagi ya. Terima kasih ya. Terima kasih untuk Elsa dan Faisal yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Betul ya. Kan kalian kembali masuk ke Google Classroom ya. Di situ ada lembar kerja yang sifatnya individu dan ada yang sifatnya kelompok atau project. Nah, di sini di Google Classroom-nya ada lembar peserta didik dan kemudian ada modul pembelajaran EKM. Bapak ingatkan kalian jaga kesehatan ya. Tetap lakukan 3M ya, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun serta memakai masker. Dan diusahakan tidak keluar rumah apabila tidak ada hal-hal yang terlalu penting. Tetap jaga kesehatan dan semangat ya. Nah, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silahkan Bapak minta kepada Faisal untuk membawa kembali. Silahkan. Yap. Untuk seluruhnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita tutup dengan berdoa dalam hati. Terima kasih pada Faisal dan alhamdulillah pembelajaran kita hari ini bisa berjalan meskipun ada berbagai kendala ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Apabila ada hal-hal yang dalam penyampaiannya kurang ya, mudah-mudahan kedepannya kita lebih ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.